Kan adalah bagaimana membatasi resiko loss. Karena loss itu pasti terjadi. Itu sama dengan kita naik di dalam ring tinju. Masa kita berharap kita nggak pernah kena tinju sama sekali? Betul. Itu khayal. Kembali lagi di GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding. Kali ini kita akan ngobrolin tentang investasi dan beliau saya hadirkan di sini untuk ngobrolin tentang investasi. Dan investasi ini kan di luaran sana banyak sekali yang berpikiran kalau saya harus investasi di mana. Dan pastinya pandangan dari beliau akan sangat membantu kita untuk bisa memilih tempat investasi yang paling baik. Dan saya juga udah lama nih nggak ketemu sama beliau, hampir kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Saya nggak ketemu beliau, dan memang beliau ini sangat-sangat bisa saya bilang banyak kasih informasi mengenai investasi yang bisa kita jalankan nantinya. Dan di sini saya hadirkan, saya undang beliau untuk ngobrolin tentang investasi saat ini tuh seperti apa sih. Dan saya hadirkan di sini Bapak Mathias Putra. Halo Pak, selamat datang Pak di GIC Podcast. Gimana nih Pak kabarnya? Luar biasa. Oke, Pak setelah nggak lama ketemu makin bugar aja nih Pak nih kondisi. Amin. Nah, mungkin nanti kita bakalan ngobrolin panjang tentang investasi ya Pak ya. Mungkin di sini saya pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman semua kalau Pak Mathias ini punya channel YouTube nggak sih Pak? Punya. Punya ya. Apa tuh Pak? Channel YouTube saya namanya Mathias Putra Master Trader. Nah, teman-teman yang pengen tahu banyak hal tentang investasi, bisa langsung ke channel YouTube-nya Pak Mathias ya Pak ya. Di sana Pak Mathias juga bukan hanya investasi ya Pak ya yang dihadirkan di sana. Ya, jadi secara global itu dalam memberikan edukasi secara free untuk masyarakat Indonesia yang berhubungan investasi, trading, dan lain sebagainya. Banyak juga tuh Pak yang ditampilkan di sana ya Pak ya. Komplit. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe aja ya Pak ya. Channel YouTube-nya Pak Mathias di Mathias Putra Master Trader. Dan Pak Mathias juga punya website ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya? Punya. Itu kalau saya baca-baca itu belajarforex.net ya Pak ya? Belajar Forex Pro. Pro? Ya, oh ada pro-nya ya? Ya, ada pro-nya. Pro itu profesional. Oke, biar teman-teman semua juga bisa jadi profesional kayak Bapak ya Pak ya? Nah, kalau ngomongin tentang, kita ngomongin investasi nanti ya Pak ya. Kalau ngomongin tentang sejarah dulu nih Pak nih. Bapak mengenal satu investasi ini ataupun tentang trading itu dari kapan sih Pak sebetulnya Pak? Ya, kalau bicara saya mulai terjun di sini, sebetulnya kita mulai lirik intip-intip itu dari tahun 2000. Oke, lama juga ya Pak, hampir 20 tahun ya. Cuman kita mulai aktif itu sekitar tahun 2004, 4 tahun kemudian. Oh, dari pengenalan Bapak di tahun 2000, baru aktifnya di 2004. Ya. Oke. Lalu dari 2004 itu Bapak sudah apa ya kalau bisa dibilang sudah pro atau belum tuh Pak tuh? Belum sama sekali. Belum. Jadi kita masih terus belajar dan jatuh bangun. Itu udah pasti Pak, udah pasti. Berapa lama Pak jatuh bangun itu Pak? Jadi saya terjun ke sini jatuh bangun itu sekitar 7 tahun. Selama 7 tahun itu Bapak benar-benar kehilangan banyak hal atau gimana Pak? Betul, saya kehilangan banyak ya, baik aset berupa material, cash flow ya. Iya. Juga berupa aset properti begitu. Berapa banyak Pak? Kalau boleh kita tahu Pak. Ngomong aja kadang-kadang itu ya, untuk ruko saja kita jual untuk gara-gara ini tuh sekitar 4 biji itu. Oh, banyak sekali itu. Tambah kita punya itu ya, cash flow kita sendiri secara ini. Ya, secara cashnya itu ya habis banyak. Kalau boleh dibilang juga memang itu perjalanan ya Pak ya, perjalanan Bapak untuk mengenal ya investasi terus juga trading, itu perjalanan hidup ya Pak. Betul. Nah, kalau ngomongin investasi, sebetulnya investasi itu apa sih Pak? Kadang orang-orang di luaran sana ini kan masih bingung, investasi ini apa? Saya banyak ditawarin tentang investasi. Investasi menurut Bapak ini apa dan mungkin jenis-jenisnya Pak bisa disampaikan? Ya, betul. Jadi memang banyak orang itu di sini kelihatannya mungkin sedikit pemahamannya mungkin sedikit berbeda ya dengan yang sebetulnya. Jadi banyak orang mengatakan, oh ini investasi gitu ya. Jadi pokoknya yang berhubung dengan uang mereka anggap itu investasi. Gitu. Nah ini aja ada persoalan sebetulnya. Yang dimaksud investasi adalah ketika Anda memberi sesuatu ya untuk jangka panjang, minimal 5 tahun ke depan, itu namanya investasi. Contoh, dan misalnya kita melihat investasi itu biasanya ada underlying-nya misalnya ya.
Misalnya kita beli properti, jelas ya, itu ada, kita nggak bisa beli hari ini beli besok untung kaya, itu nggak ada. Jadi yang ada adalah kita untuk jangka panjang, makanya cenderung biasanya orang mengatakan investasi untuk masa depan, ya. Bukan untuk masa sekarang nikmatinya, untuk warisan dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya seperti saham kita bisa katakan itu masuk kepada instrumen investasi. Ya. Tetapi kalau di dunia trading forex itu bukan masuk instrumen investasi. Itu masuknya dalam jenis apa, Pak? Itu masuk di dalam kategori instrumen perdagangan, maka lebih cocok disebut trading. Jadi oleh karena apa? Oleh karena kalau orang investasi masuk ke dalam dunia forex, katakan dia mau trading investasi masuk di dalam online, masalahnya seperti gold misalnya. Itu ketika Anda misalnya menahan floating, ya, sekalipun dana Anda cukup, tetapi yang menggerogoti Anda apa misalnya? Yang menggerogoti adalah swap, artinya uang nginap. Sekalipun itu tidak bergerak atau geraknya dikit, itu nggak akan tutup untuk Anda taruh uangmu jangka panjang di situ. Karena ada dana inapnya itu ya. Karena ada fee swapnya. Nah, itu masalahnya. Jadi memang perbedaan dari investasi dan bisnis yang lain pun itu memang sangat berbeda jauh ya Pak ya. Investasi jangka panjang dan kalau kita trading memang jangka pendek pun bisa ya Pak ya. Nah, kita balik ke belakang dulu nih Pak nih untuk ngomongin sejarahnya Bapak. Kayak misalkan dari tahun 2000 terus ke 2007 itu kan proses yang sangat panjang Pak. Hampir 7 tahun. Nah, di waktu itu Bapak ini terus belajar kah atau memang kayak ya udahlah saya nggak usah melakukan hal lain, ya udahlah saya pilih investasi yang lain aja, bukan di saham ataupun saya bukan bisnis trading forex, itu gimana Pak? Betul. Memang satu sisi ini dunia trading itu menarik gitu ya, atau termasuk investasi waktu itu kan saya saham, belajar option, belajar forex gitu ya, beberapa bersamaan ya, community. Memang ini agak cukup unik ya. Misalnya di dalam dunia trading forex itu kalau orang loss itu bukannya takut kapok, tapi malah tambah penasaran. Nah, saya salah satu di dalamnya. Masa sih saya nggak bisa begitu ya? Jadi saya malah makin jadi. Nah, tentu saya tidak makin jadi bukan berarti hanya dengan istilahnya emosional sesaat. Tetapi saya mencoba mempelajari dan saya terus mengikuti, belajar ikut kelas-kelas mentoring, ya, kelas-kelas workshop yang berhubungan dengan dunia ini seperti apa. Saya punya prinsip kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa begitu. Nah, itu yang menyebabkan saya terus dengan giat, dengan tidak sayang-sayang, dan saya berprinsip bahwa kalau kita mau dapatkan sesuatu yang besar ya, apalagi di dunia finansial, saya butuh pengorbanan di awal. Pasti. Termasuk biaya maksud saya. Makanya saya berani bayar mahal ya, yang penting saya bisa dapatkan ilmu yang saya yakini gitu. Nah, saya terus lakukan itu Mas Ari. Dari 2000 hingga 2007 itu Bapak terus belajar ya Pak ya? Terus belajar. Berapa banyak tempat belajar Bapak nih sampai Bapak pasti nemuin metode dong Pak? Betul. Metode yang Bapak kuasai, dan mungkin sekarang kalau teman-teman tahu Pak Matias bisa kasih banyak informasi di dalam YouTube-nya, pasti kan dari hal tersebut Pak, dari pengalaman tersebut. Dan berapa banyak sih Pak nih mentor-mentor yang tadi Bapak singgung itu yang Bapak ikuti? Maksudnya Bapak sampai belajarnya di Indonesia aja Pak, mentornya Pak, atau sampai luar negeri Pak? Sampai luar. Kebanyakan? Kebanyakan misalnya memang kebanyakan di Indonesia, karena dekat ya. Kemudian kita kan selalu penasaran dan tidak puas ya. Orang Indonesia kita berpikir, wah ini ilmunya levelnya beda nih ya, beda lokal nih ya. Kita coba ikut yang misalnya Asia ya, Singapura, Malaysia. Lalu ternyata kita di situ masih belum puas ya. Belum merasa dapat. Kita mulai nih merambah ke orang-orang bule ya. Sampai mentor-mentor saya banyak dari Amerika, ada yang dari India, ada yang dari Eropa. Dan itu Mas Ari. Kalau ngomongin mentor pasti kan ada biaya ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat singgung juga, saya kehilangan banyak tentang cash flow. Terus apapun itulah Bapak kehilangan. Waktu udah pasti ya Pak ya. Dan untuk mendapatkan kayak metode ini kan Bapak butuh banyak ya uang kalau bisa dibilang ya Pak ya. Itu berapa banyak Pak kira-kira Pak? Nah, kita coba bayangan ya. Kalau kaliber Indonesia waktu itu yang saya ikut itu, kalau yang
mentor-mentor Indonesia waktu itu sekitar 15 sampai 20 juta. Oke, satu orang, Pak. Itu yang kriteria lokal nih pengajarnya nih, ya. Nah, kalau Asia itu sekitar Malaysia, Singapura itu dari 25 sampai 50-an. Oke. Oke. Nah, yang bule ini yang hitung dolar. Gede banget ya, Pak ya? Ya, jadi saya ikut yang Amerika itu satu workshop saja bayarnya 20.000 US dollar. 20.000. Itu pun saya hanya ambil kelas forex-nya saja, Mas Hari. Oh, itu berbeda-beda, Pak? Kalau kita ambil beberapa instrumen, itu totalnya 55.000 US dollar. 55.000 kalau dulu dolarnya masih berapa, Pak? Waktu itu saya ikut, waktu itu di tahun 2000 dolar lagi tinggi-tinggi kan, sampai 16.000 kan. Ya. Iya, tinggal dikalikan aja itu. 20.000 itu untuk kelas yang biasa-biasa aja besar banget, Pak. Itu berarti kurang lebih ukuran Indonesia waktu itu 300 juta lebih. Iya, 300 jutaan. Itu hanya untuk satu workshop forex saja. Iya. Dan nah, kalau misalkan tadi Bapak kan juga saya lihat di YouTube kan sebagai ya pengajar lah bahasa gitu ya, Pak ya. Nah, dari ilmu yang Bapak dapatkan ini kan Bapak ngasih nih ke orang luar, ke anak-anak. Nah, Bapak juga bikin kelas kah, Pak? Sekarang, Pak? Oh ya, saya memang sendiri punya kelas, baik yang kelas secara privat maupun kelas-kelas yang kita biasa bekerja sama dengan pihak perusahaan, termasuk pihak broker ya. Ya, ada. Ya. Ada. Nah, untuk kelas ini Bapak tentukan nggak, Pak, untuk biayanya kah atau memang kelas free aja? Itu gimana, Pak? Kalau mau dapatkan ilmu saya secara free, ada di channel YouTube. Pasti. Semua ada. Ya. Nah, tapi kalau yang mau dibimbing saya secara khusus, nah, tentu ada biaya. Oleh karena kita butuh waktu ya, kita butuh tenaga dan kita butuh ya skill untuk mengajar ya. Dan kemudian tentu kita punya tanggung jawab. Pastinya, Pak, dengan metode yang Bapak sampaikan nanti kan. Jadi saya punya kelas, ada biayanya. Nah, itu kembali tergantung jenis kelas apa yang mau diikutin. Oh, ada kelas, ada ininya, apa subjek-subjeknya. Kita ada kelas, misalnya kelas untuk pemula, kita ada kelas-kelas untuk advance misalnya. Ya. Dibedakan gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, kemudian gini, Pak, kalau kita sekarang ngobrol investasi lah, Pak. Kayak Bapak tadi udah banyak sekali, maksudnya kayak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Bapak. Artinya memang teman-teman yang mau ikut kelas Bapak itu tidak membutuhkan uang banyak. Betul nggak, Pak? Karena memang Bapak ini belajar dari 2000 hingga 2007 kan tuh waktu juga udah kehilangan, uang juga. Dan untuk teman-teman sekarang bisa dapetin ilmu itu ya pasti ya, Pak ya. Dengan berapa sih, Pak, minimal untuk ikut kelas Bapak tuh? Yang pemula deh. Sangat murah ya, sangat murah, artinya kita ini kualitas bintang 5 dengan harga kaki 5 begitu ya. Jadi nggak sampai 10%-nya dari yang saya ikutin. Jelas ya. Pasti. Dan itu yang kita akan bagikan kepada teman-teman di dalam kelas atau orang yang ikut kelas saya tentunya. Nah, kalau misalkan ada orang yang nyentil kayak, kok mau sih, Pak? Bapak kan udah ngeluarin duit banyak nih. Ya. Kok bikin kelasnya bayarnya nggak seperti yang Bapak jalankan dulu? Kok mau sih, Pak? Ada beberapa hal sebetulnya di dalam pemikiran saya. Pertama, saya kasihan banyak teman dan keluarga saya sudah jadi korban di dunia ini. Ya, akibat mereka tidak mau belajar dan tidak mengerti. Nah, ini jadi masalah. Nah, sehingga saya pikir kalau saya terapkan dengan biaya yang seperti saya ikut, tentu juga menjadi cukup berat ya. Dalam hal ini, sehingga apa yang terjadi? Saya mencoba yang tadi ya, dari bintang 5 yang saya ikutin, saya turunkan menjadi kaki 5 ini yang saya tawarkan kepada teman-teman untuk masyarakat Indonesia, sehingga mereka boleh mengerti dan tidak terjebak dalam hal-hal yang seperti mimpi begitu ya, nggak ada di dunia ini. Satu hari dapat duit 1 miliar, ya, nggak ada. Atau mereka bilang sebulan trading lalu beli mobil. Yang saya lihat banyak orang jual mobil. Gitu. Malahan dijual. Ya, itu Mas Hari. Nah, kalau misalkan tadi artinya visi dan misi Bapak itu kan ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwasannya hal-hal yang jadi negatif itu Bapak pengen ubah jadi hal positif tentunya, Pak ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin investasi nih, Pak nih. Bapak kan tadi sempat singgung ya, itu kan perkenalan Bapak dalam trading forex investasi dari 2000 hingga 2007. Yang benar-benar sampai kayak maksudnya kayak saya nih harus menyampaikan ini, punya pemikiran itu di kapan, Pak? Di tahun berapa, Pak? Gini,
Sebenarnya ketika kita sudah mulai merasa ngerti, kan keinginan kita untuk membagi itu ada ya, terutama kepada teman dekat, keluarga, sanak famili. Nah, tentu kalau kita melihat belakangan dengan munculnya banyak yang investasi bodong, itu kan korbannya itu udah bukan cukup banyak, Pak. Bukan hanya sebatas keluarga kami ya kan, tetapi sudah masyarakat Indonesia nih. Nah, sehingga kita merasa terpanggil untuk memberikan edukasi. Sehingga pertama yang saya lakukan adalah memberikan edukasi secara gratis lewat YouTube channel saya, Mas Hari. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja ke channel YouTube Pak Matias kali ya, di Matias Putra Master Trader. Dan kalau ngomongin tentang investasi Pak, misalkan saya sebagai pemula nih Pak nih, saya pengen berinvestasi. Nah, jenis-jenis investasi apa saja sih Pak yang cocok untuk para pemula kayak saya? Contoh, saya modalnya nggak cukup besar Pak. Apakah saya investasi di saham kah? Atau saya harus investasi yang di konvensional punya, kayak saya beli emas di pasar misalnya gitu, terus saya simpan nih emas. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak, yang cocok untuk para pemula itu investasi yang seperti apa Pak? Ini pertanyaan menarik Mas Ari, ya. Jadi kita harus bicara investasi itu harus dengan jelas tujuan di awal. Nah, kalau misalnya kita bicara investasi, misalnya masyarakat Indonesia yang masih umur muda seperti Mas Hari ini, ya, saya anjurkan untuk masuk saham. Kita bisa dengan cara jangan di trading ya, tapi betul investasi dengan sistem tabung saham. Ya, cari saham-saham yang tentu punya fundamental yang baik. Nah, yang kedua ya, misalnya kita bicara di gold atau emas, investasi bisa, tapi jangan di online trading. Karena kalau di online trading seperti tadi saya katakan ya, Anda akan kena biaya nginapnya mahal sekali, ya kan? Apalagi ini jangka panjang. Tetapi kalau Anda mau investasi emas ya, saya cenderung saat ini adalah beli emas secara fisik. Begitu Mas Hari. Karena ya Anda bisa beli semampunya, dikit-dikit tabung, karena secara konsep emas itu jangka panjang cenderung adalah naik. Dulu saya ingat mama saya beli emas itu per gramnya itu hanya 10.000 sampai 20.000 per gram. Hari ini 1 gram 1 juta. Coba udah berapa kalau Anda persen kumpulin. Cuman mama saya nggak kumpulin. Nggak ngasih. Mungkin sebelum ini dia sudah jual duluan. Karena tahu ini jadi cuan, Pak. Ya, coba sampai ini. Coba berapa puluh ribu persen. Dari 20.000 sampai 1 juta. Besar banget Pak, presentasi udah nggak bisa kehitung. Jadi ya cuman itu simpannya di bawah bantal dah, ada di tempayan dah. Nah itu Mas Hari. Kalau misalkan tadi Bapak sempat singgung kan kayak ya lebih baik investasi di emas, investasi di saham. Nah, untuk modal saham tuh seberapa besar sih Pak? Apakah kita bisa, contoh saya cuma punya uang 10 juta, bisa nggak Pak udah bisa invest di saham? Bisa, sebetulnya gini. Jadi kita, kalau kita misalnya ya di saham itu kita ada namanya sekarang investasi dengan cara nabung. Itu persis seperti emas. Kita beli saja. Misalnya kita beli saham-saham ya satu lot dulu. Biasanya sekarang sistem tekniknya investasi saham adalah sistem kita pakai fix misalnya nabung. Contohnya Mas Hari contoh misalnya sebulan kita punya income 10 juta misalnya, saya contoh ya. Nah, kita 10% sisihkan 1 juta. Nah, kita cari saham lah 1 juta itu yang punya lot-lotnya yang misalnya harga masih murah, masih kecil bisa, masih banyak kok. Misalnya saham kita itu dari 50 perak ya kan, dia sudah ada, tapi ya kita tentu jangan cari yang itu. Kita cari yang betul-betul yang fundamental agak bagus ya, 200 300 atau bangsa 1000-an masih banknya bagus. Contoh kita sebut salah satu ya. Saya ini disclaimer bukan berarti saya anjurkan beli. Contoh kita saham-saham BUMN ya. Misalnya PTBA misalnya yang di dunia komoditas ya misalnya. Nah, masih 3.000-an 4.000-an kan? Satu lotnya Pak. Bank misalnya ya, juga hanya berapa ribu juga ada. Nah, sehingga kalau satu lot kali 100 hanya berapa ratus ribu. Berarti Mas Hari 1 juta kita sudah bisa menabung saham itu. Saham itu ya. Jadi memang kita harus tahu kita harus tahu juga saham apa yang kita beli ya Pak ya. Harus tahu ya Pak. Kalau misalkan tadi Bapak juga sempat singgung kalau misalkan kita tidak, bahasanya riset atau bukan ya Pak ya? Bukan riset, analisa lah. Ya. Analisa ya. Kita menganalisa dulu saham yang ingin kita beli. Kalau kita nggak bisa menganalisa, jangan beli, gitu Pak. Atau banyak cara. Kita bisa sekarang itu di Google itu banyak informasi. Bahkan di itu IHSG sediakan banyak informasi buat kita. Banyak juga. Jadi yang penting rajin aja. Rajin membaca. Ya, sama rajin menabung. Betul, itu aja. Jadi gini Pak.
ngomongin investasi, kenapa kita harus memilih investasi tersebut, Pak? Apakah memang bisa dinilai sebagai apa ya? Secara finansial ini yang bisa menguntungkan, ataukah ada alasan lain di balik itu semua, Pak? Maksudnya kenapa investasi saham nggak yang lain gitu? Nah, sekarang kita bicara kalau itu misalnya apa bedanya saya beli tanah misalnya. Kayak gitu, Pak. Atau jangka panjang cenderung naik juga. Nah, cuman kita bicara ini liquid. Jadi kalau di saham itu kan liquid, kalau kita emas kan liquid. Saya hari ini butuh duit, saya jual langsung bisa. Betul. Kalau kita punya tanah, ya kita sudah diskon-diskon, itu 2 tahun belum tentu laku-laku. Betul, Pak. Bayangin saat ini kita butuh uang ini ya, tunggu itu mau makan ya, jual itu kita udah mati duluan. Kenapa makanya si saham ini lebih bisa dijadikan bentuk satu investasi ya Pak ya? Karena kita bisa jual di hari itu juga ketika kita membutuhkan uang. Kapan saja. Jadi memang kalau kita ngomongin investasi ini banyak sekali alasan-alasan yang kita akhirnya bisa memilih jadi salah satu tempat untuk berinvestasi ya Pak ya. Betul. Dan menurut Bapak sendiri nih, kayak sekarang udah era milenial Pak, karena kan Bapak kenal investasi ini kan dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, perbedaan Pak zaman dulu sama zaman sekarang, apakah lebih banyak tempat investasinya atau investasinya sebenarnya itu aja, tapi memang tempatnya aja yang lebih banyak itu Pak? Jawaban yang menarik. Saya boleh silakan Pak. silakan. Ini Pak. jawaban menarik. Silakan, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat perubahan ya, zaman dulu tahun 2000 itu masih banyak terutama saham belum banyak online, masih offline. Ya. Jadi saya masih ingat bahwa kalau kita mau beli saham ini kita harus telepon nih, Mas Ari. Maksudnya telepon tuh gimana? Telepon ke marketingnya, saya mau beli saham ini, tolong beliin ya. Nah, jadi terus uangnya Pak? Uangnya sudah di sana. Oh, sudah di sana. Tinggal dia pindahin. Oke. Cuman kalau sekarang dengan perubahan teknologi, ini sekarang kita kan sambil di kamar tidur, sambil tidur kita bisa pencet tuh mau beli mau jual tuh. Nah, itu perkembangan yang luar biasa. Nah, kalau bicara instrumen, ada penambahan enggak? Sebenarnya kalau bicara saham, ya metodenya sama, tapi mungkin jumlah saham emitennya, perusahaannya yang menambah terus. Tambah terus, Jadi sehingga kita lebih banyak pilihan, mau perusahaan A, perusahaan B lebih banyak sekarang. Karena memang perkembangan zaman ini ya Pak? Iya, begitu. Karena itu juga anjuran pemerintah bahwa setiap perusahaan yang sudah cukup diharapkan bisa go public, supaya masyarakat lain juga bisa ikut menikmati pertumbuhan perusahaan tersebut, Mas Ari. Nah, dari tadi kita ngobrol mulu Pak, saya sampai lupa nawarin ini, kita ada hidangan Pak. Wow. Puding Pak. Karena kalau kita ngomongin investasi, trading forex, apapun itu terkait dengan uang nih, orang-orang di luar itu berat banget kayaknya Pak. Dan di sini kita ngobrol santai aja, karena ngobrolin trading emang lebih enak tuh kayak kita makan puding Pak. Ada manis-manisnya. Boleh dicoba Pak, boleh dicicip Pak untuk pudingnya Pak. Trading harus santai. Kalau tegang habis itu. Habis ya Pak ya. Bisa dicobain dulu Pak pudingnya Pak, karena memang banyak di luar sana kalau ngobrolin trading nih kita terfokus kayak serius banget Pak. Iya. Nah makanya di sini saya pengen kayak kita buat podcast ini pengen ngasih ke teman-teman di luar sana kayak ngobrolin trading tuh sebetulnya bisa kayak kita gini Pak, sambil ketawa-tawa, sambil ngobrol, makan puding, sambil ya kalau pakai kegiatan lain mungkin bisa ya Pak ya. Tidak harus melulu kita duduk di meja hadap-hadapan dengan laptop ngobrolin trading, sebetulnya bisa seperti ini juga. Dan memang banyak hal yang bisa kita obrolin sebetulnya Pak ya. Dan mungkin ini lanjut Pak. Kalau ngomongin investasi, kalau ngomongin investasi lagi. Tadi kan Bapak sempat sampaikan investasi ini bisa jadi tempat kita untuk ya menambah pundi-pundi kita punya uang ya Pak ya. Sekarang nih Pak lagi banyak sekali informasi yang saya dapatkan, ya mungkin Bapak juga tahu investasi bodong Pak. Tadi juga sempat Bapak singgung. Nah, pandangan Bapak mengenai investasi bodong ini kayak gimana Pak? Bapak kan juga tadi punya satu visi yang nggak pengen keluarga dekat saya atau orang-orang di Indonesia ini kecemplung sama yang namanya investasi bodong. Menurut Bapak tuh kayak gimana Pak? Ini menarik Mas Hari. Jadi kenapa kita lihat masyarakat itu belakangan ya, seperti 1-2 tahun ini kita tahu. Betul jadi sekali banyak Pak. jadi korban. Saya cerita nih Mas, kemarin kan saya habis perjalanan ke luar kota itu ya. Saya ketemu satu teman, saya cerita teman dia itu sudah 3 kali mau coba bunuh diri, gagal. Kenapa? Gara-gara investasi bodong, habis berapa M katanya dari muda dia kumpulin uang itu. Ya, sekarang habis sekaligus gitu ya. Jadi
3M atau berapa saya dengar. Besar sekali itu, Pak. Untuk daerah, bayangin ya. Nah, sekarang dia harus berjerih payah untuk cari hidup begitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi Mas Hari, sebenarnya kalau kita melihat kasusnya itu sebenarnya sama. Pertama adalah korban ini kurang pengetahuan. Edukasi ya Pak ya? Ya, kurang edukasi ya. Kedua, ini ada, mohon maaf, ini juga ada salah dari pihak korbannya, terlalu serakah, greedy begitu. Sehingga itu udah tahu itu hal-hal tidak masuk akal, tapi dia merasa ini waduh menggiurkan gitu ya. Nah, itu jadi kejebak. Nah, ketiga yang jelas ya, dia ini kadang-kadang banyak orang punya duit tapi maaf kata dia mungkin sibuk atau kadang-kadang malas untuk belajar. Bahkan ada yang ini yang menurut saya yang mungkin salah ini pemikiran menurut saya. Ada juga yang kita tanya malahan dia nggak berani bayar mentor yang sangat kecil dibandingkan kerugian yang dia alami gitu ya. Nah, tapi dia nggak berani gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Misalnya contoh, kenapa orang tertarik kan? Saya selalu wawancara itu. Kenapa kamu bisa sampai? Karena banyak orang, hampir saya tiap minggu terima telepon dari berbagai kota daerah. Itu yang kena bukan dari kalangan ibu-ibu, pengusaha, bahkan mohon maaf ya, bahkan juga banyak dari pejabat gitu. Yang terjebak itu ini. Di dalam dunia investasi bahkan kalau kita lihat di medsos kan ada ya kan, bahkan ada banyak kelihatan orang-orang PNS yang kena juga. Ya. Nah, ini gara-gara kalau kita melihat semua penyebabnya satu, mereka sebetulnya nggak ada pengetahuan dan disertai dengan sebuah keserakahan. Jadi misalnya contoh, kita sudah tahu bahwa namanya uang nggak segampang itu mendapatkannya. Nah, dia mungkin lewat medsos, lewat teman di flexingin, ya kan? Wah, saya dapat begini nih, ya. Saya bulan kemarin ikut. Nah, sekarang saya udah bisa ini nih, bisa beli motor, bisa beli mobil, ya. Bahkan saya bisa ini nih, kuliah anak saya ini, ya, bisa bayar dari sini nih dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya ternyata kejebak, ya. Dan kita tahu bahwa hal-hal yang segampang itu pasti ada sesuatu gitu, ya. Kalau semua orang segampang itu nggak ada orang miskin lagi di negeri kita. Betul sekali Pak. Ya, ini Mas Ari, ya. Jadi kaya semua ini Pak. Kaya semua, betul nggak? Kalau kita nggak. Nah, kalau ngomongin tadi Bapak bilang, Bapak informasi juga kayak orang-orang ini kan terjerat karena flexing ya Pak ya. Nah, menurut Bapak flexing yang terbesar, maksudnya terbesar sih, kayak sampai orang tuh bener-bener pengen gabung itu kayak gimana sih Pak? Kayak misalkan yang tadi Bapak bilang satu hari bisa dapat 100 juta misalnya, atau bisa mobil, itu kebanyakan tuh gimana cara flexing mereka tuh Pak? Berdasarkan misalnya teman-teman ya atau orang yang hubungi saya yang jadi korban, saya sering tanya nih, apa yang membuat Anda tertarik? Kenapa Anda? Saya pernah ketemu ada ibu telepon saya, itu dalam 3 bulan 11M loh. Habisnya Pak? Habis 3 bulan loh. Nah, saya kan tanya dia. Saya bilang, Bu, bagaimana bisa? Ya, dari Sumatera itu ya, telepon saya itu. Saya bilang, bagaimana bisa Bu? Hilang Ibu, sebesar itu ya Pak ya? Ibu kamu percaya sekali. Dia bilang begini, awalnya sih saya masuknya sih nggak banyak. Awalnya masuk 100 juta. Terus dia kirimin itu keuntungannya itu di WhatsApp itu kan. Sering tiap hari kirim nih, untung nih, siapa punya nih, nasabah saya untung ini. Nah, 100 juta ini kan habis. Dia bilang enggak apa-apa, habis sementara, top up lagi. Nanti uang akan balik gitu loh. Nah, makin di top up makin gede dia, yang ditambah dengan sebuah ini psikologi udah rusak kalau di dalam dunia trading. Artinya begini. Dia kepingin balas dendam kan. Uang yang rugi dia kepingin kembali dalam sekaligus kan. Dia mulai makin top up makin gede. Nah, akhirnya makin kejebak. Setelah itu baru sadar ketika uangnya sudah habis dia nggak bisa top up lagi. Barulah di situ beliau berpikir kayak ini tidak benar gitu ya Pak. Ini sudah tidak benar. Nah, kalau misalkan gini deh Pak nih. Sebelum kita terjerumus ke area sana ke sana ya Pak, bagaimana cara kita menyikapinya Pak, bahwa bahwasanya kayak saya nih jangan sampai kena investasi bodong, apalagi di Indonesia kita ya 2 tahun ke belakang kita udah tahu lah Pak siapa saja pelakunya, terus bagaimana caranya mereka untuk menarik para customer. Dan kira-kira nih apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ditawarkan kayak ini investasi, ini bisa menghasilkan uang, itu apa yang harus kita pelajari dulu? Nah, hal pertama teman-teman nonton YouTube saya. Karena semua saya bahas di situ bagaimana mencegah, bagaimana. Jadi begini, untuk sahabat-sahabat yang di Indonesia terutama ya. Nah, jadi
memang kadang-kadang kondisi yang tidak menentu menyebabkan kita gampang tergoda untuk mendapatkan income dengan cepat. Nah, ciri-ciri saya mau kasih tahu ini investasi bodong. Pertama adalah mereka menjanjikan namanya fixed income. Oke. Namanya investasi trading nggak ada yang fix. Karena kan pergerakannya Pak ya? Ya, kalau fix mah semua orang udah kaya, saya selalu katakan ya, nggak ada fix. Nah, itu sudah pasti tidak benar ya. Nah, istilahnya bodong itu kan sebenarnya kata halusnya money game. Betul. Ya kan? Adanya berponsi. Nah, yang kedua adalah biasanya kalau kita udah masuk, dia meminta kita mencari member. Jadi member get member. Karena namanya money game, dia untuk membagikan bonus Anda biasa dimulai dari ada peserta yang masuk jadi member, ada member baru ya. Oh, jadi sistem kerjanya dia tuh get member untuk bayar member sebelumnya gitu, Pak? Betul. Jahat sekali jadi kalau itu gitu, kan Pak. maka ditawarin member get member. Coba lihat mereka yang atas nama robot-robot yang bodong itu. Okay. Mereka kaya bukan dari hasil trading kan? Dari mana itu? Mereka kaya dari bonus yang dia dapat dari get referralnya. Oke. Member get member fee. Oke. Iya dari kan? situ. Nah, jadi kadang-kadang coba mereka masuk. Katakanlah satu hari 1% dijanjikan ya. Mereka masuk. Kalau mereka hanya masuk dengan $1.000, 1% berapa itu? $10 sehari. $10, yes. Bagaimana mungkin dia ikut 6 bulan, 9 bulan nanti dia bisa beli BMW, bisa beli baby band gitu ya? Nggak mungkin sih, Pak. Nah, itu apa? Itu dari member-member yang dia cari di sistem jaringan. Sistemnya gitu, oke. Nah, itu sudah pasti bukan investasi yang benar, ya, atau trading. Nah, kemudian adalah mereka selalu menawarkan dengan cara memberikan hasil. Nah, flexing seperti itu. Nah, itu yang hati-hati dengan hal yang begitu. Nah, yang jelas untuk mengantisipasi itu Anda harus belajar. Kalau Anda mau terjun dunia ini, Anda harus cari mentor yang Anda percaya dan memiliki pengalaman yang cukup untuk mendidik Anda. Itu Mas Hari sebenarnya salah satu. Dari ciri-ciri yang Bapak sampaikan tadi itu kan kayak yang pertama fixed income itu udah pasti ciri-ciri investasi bodong. Udah ada itu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih Pak nih cara menyikapinya dan supaya lebih baik nih kayak ya hindari aja gitu. Itu apa prosesnya kayak gimana lagi Pak? Kayak lebih baik saya hindari ini dengan cara apa? Kayak apakah saya harus analisa dulu investasi yang ditawarkan ataukah saya memang cari tahu ke teman atau ke siapa, itu gimana Pak? Sebenarnya begini, bisa kita bicara let's say trading forex. Jadi kalau Anda belajar dengan baik-baik di dunia forex, maka Anda pasti tahu ketika ada seseorang datang menawarkan sesuatu, Anda sudah pasti melihat kejanggalan. Logika itu sudah masuk sebetulnya. Udah pasti ya Pak ya? Sudah pasti. Ya, Pak, iya, tapi kalau Anda tidak belajar, nah ini kadang-kadang bujuk rayu kan dari teman kadang-kadang. Dari teman dekat kan kita. Bapak itu juga kan dulu gitu ya Pak ya? Iya, karena saya juga sering kejebak gitu loh. Saya banyak ikut money game dulu gitu kan. Cuman saya tahu nih money game, karena teman yang ngajak kita enggak enak. Karena saya tahu nih money game, jadi saya nggak berani ngajak orang. Jadi saya pakai uang saya aja. Gitu. Ya, itu artinya toleransi sama teman aja. Kalau saya udah siap hilang gitu. Nah benar pada akhirnya hilang. Nah zaman dulu memang banyak sekali Pak money game-nya Pak. Apakah money game itu dari zaman dulu? Oh dari zaman dulu? Dari zaman dulu. Jadi cuman dulu ya itu manual. Nah sekarang makin canggih aja. Oh caranya aja yang berbeda ya Pak? Ya. Tapi memang hal ini sudah terjadi dari ya tahun-tahun dulu ya Pak, tahun-tahun sebelumnya memang sudah terjadi ya Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi deh sejarah lagi nih Pak ke belakang ke Bapak yang belajar itu ya Pak ya. Nah, belajar awal ini Bapak dari trading forex kah atau saham dulu kah? Saya berawal dari forex terus terang mengertinya. Kemudian baru merambat ke saham, ke option. Option bukan binary option ya, maksudnya option Amerika yang option saham gitu ya. Nah, kalau option saham itu gimana Pak cara kerjanya Pak? Kan tadi Bapak sempat singgung tuh kayak binary option dan option saham itu berbeda. Mungkin teman-teman juga pengen tahu Pak. Option itu jadi di Amerika itu kalau kita beli saham dia ada namanya asuransi saham. Nah asuransi yang disebut option. Jadi misalnya kan sama kita punya aset ruko ya atau gedung ini kan. Kalau nanti kebakaran gimana? Saya nggak rugi yang pemilik nih. Nah, perlu asuransi. Yes. Nah, sama kalau di Amerika itu saham, misalnya mereka itu yang pemain gede ya.
dan big boy kayak Warren Buffett, saya yakin mereka pasti dia beli saham, dia juga beli asuransinya supaya kalau sahamnya anjlok, asuransinya bisa mengganti. Bisa mengcover ya Pak ya. Ya itu aja seperti sih. Itu. Jadi memang yang membedakan option yang ada di tahun 2020 kemarin itu memang berbeda dengan option sahamnya itu ya Pak ya. Ya memang kalau kita pahami juga option yang kemarin itu ya benar-benar bentuk dari flexing ya Pak ya. Betul. Benar-benar bentuk dari flexing yang bisa merugikan kita, dan di sini Pak Matias menginformasikan juga ke teman-teman semua kalau untuk berinvestasi memang kita butuh analisis yang tadi ya Pak ya disampaikan. Nah, sekarang kita beralih deh Pak ke forex. Bapak juga udah berapa lama Pak trading forex Pak? Trading forex kalau dihitung tuh ya kurang lebih ya dari belasan dari dulu, hampir 20 tahun lah berarti ya, dari 2004 itu kita mulai aktif itu kan ya. Itu udah jauh sekali Pak. Nah, perbedaan lagi nih Pak nih, perbedaan 2000 awal Bapak kenal trading forex sampai sekarang, instrumennya bertambah kah Pak, atau itu aja, atau cara transaksinya berbeda? Sebenarnya sih perubahan tidak banyak, perubahan hanya di teknologi dan fasilitas saja ya. Dulu mungkin kita zaman dulu saya masih ingat kita mau trading Hang Seng aja kadang-kadang kita harus datang nongkrongin ke tempat brokernya kan. Kalau kita nggak mau by telepon takut telat ya kita ikut di situ, pantau dari pagi sore kita pulang gitu kan. Nah, sekarang kan kita bisa pencet-pencet kan tadi sambil di kamar tidur kan, bahkan di kamar mandi itu kan bisa kita pencet-pencet. Oh, karena perbedaannya itu aja Pak? Ya, fasilitas teknologi aja. Pak, ya. Oke, nah kalau ngomongin tentang fasilitas teknologi, teman-teman GIC sendiri ya banyak sekali fitur-fitur yang bisa dijalankan sebetulnya, bisa dikembangin juga. Dan memang kalau teman-teman di luar sana yang konvensional itu kan memang cuma hanya bisa jadi trader ya Pak ya, dan sedangkan di GIC ini ya banyak fiturnya yang bisa kita pilih. Jadi sebetulnya apakah platform ini penting Pak untuk jadi tempat kayak kita cari tahu dulu, atau kayak saya mau transaksi trading forex, apa yang perlu kita jalani dulu Pak di awal Pak? Tahap awal ketika orang baru terjun maksudnya ya. Ketika awal orang baru terjun itu ya kembali tadi belajar. Karena itu utama. Utamanya itu belajar ya Pak ya. Karena kita kalau hanya andalkan masuk trading, andalkan cari sinyal kiri kanan, Anda habis. Belum tentu yang kasih sinyal ini profit ya Pak ya. Iya, dia sendiri mungkin berjuang sampai mati. Nah, kalau ngomongin forex, menurut Bapak sendiri forex ini masuk ke dalam jenis investasi nggak sih Pak? Atau ini bisnis? Benar-benar pure bisnis? Forex itu saya tidak bisa katakan masuk kriteria investasi seperti tadi saya katakan, karena kita nggak bisa jangka panjang kita akan rugi sekali. Tetapi ini adalah masuk bisnis di dalam dunia perdagangan. Ya, itu Jadi artinya ini ya kita, karena di forex itu maksimum itu kita bisa tahan lah ya, maksimum bisa tahan paling setahun ya. Nah, tapi itu sayang sekali akan menghabisin banyak biaya nginap yang tadi kita sampaikan swap itu. Nah lantas bagaimana Pak langkah pertama, bukan langkah pertama lagi, tadi juga Bapak udah sampaikan belajar. Setelah kita belajar nih Pak nih, apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah kita pilih brokernya dulu, ataukah kita belajar terus-menerus sampai menemukan satu metode dulu baru kita bisa melakukan transaksi? Itu gimana Pak? Setelah belajar. Betul. Tentu kita ini learning by doing. Ya, kita butuh learning by doing. Dengan demikian kita terus mengasah, kita punya feel juga dalam membuat analisa teknikal maupun fundamental misalnya ya. Nah, sebetulnya yang paling penting adalah kita sendiri. Broker itu yang selama ini yang kita rugi bukan masalah broker, bukan, betul nggak? Betul Pak. Yang kita rugi selama ini cara kita sendiri yang membuat kita rugi ya. Ya memang terlepas dari itu, broker banyak seringkali juga membantu menyediakan fasilitas berupa aplikasi-aplikasi untuk membantu para teman-teman terutama newbie atau pemula untuk melakukan action gitu ya, baik mau jual maupun beli gitu. Nah, jadi tentu itu sangat membantu gitu. Artinya memang ketika kita sudah banyak belajar, terus kita juga tahu bahwasanya ini kita transaksi jual beli, itu baru kita bisa terjun lah gitu ya Pak ya. Artinya memang berapa lama sih Pak sebetulnya butuh waktu? Kalau Bapak kan tadi kita ya jangan sandingkan dengan Bapak deh, Bapak butuh waktu panjang Pak. Para pemula nih Pak, sampai kayak tahu aja dulu Pak, tahu aja ini bisnis jual beli, terus cara belinya seperti ini. Nanti ketika saya pengen jual seperti ini, itu berapa lama sebetulnya proses Pak? Itu kembali kepada masing-masing. Tetapi kalau kita bicara orang betul-betul masuk sini nol ya.
masuk di sini nol ya, dia belajar dari awal. Saya pikir itu untuk dia bisa, biasanya kita kan sampai praktek, tapi kita berbicara sampai dia benar-benar mengerti, itu butuh proses saya pikir ya, paling tidak 6 bulan sampai setengah tahun. Itu yang diajarkan juga di Forex Belajar Pro tadi Pak? Ya, jadi belajar forex ya kalau di kelas kita itu kan macam-macam orang yang gabung tuh ya. Ada yang newbie, ada yang apa. Nah, itu kembali kepada ini ya. Misalnya saya punya murid itu kan dari anak SMP sampai ada umur 75 tahun. Wow. Nah, itu memang daya tangkapnya beda-beda gitu ya. Kadang-kadang ada yang ikut sama saya, maaf ya, yang senior-senior umurnya. Kadang-kadang laptop aja enternya nggak tahu di mana itu. Jadi masuk kelas kita mesti ajarin dia dulu nih, buka komputernya. Nah itu tentu memakan waktu relatif lebih lama. Lebih lama ya Pak, karena memang yang diajarkan juga nggak sedikit ya Pak ya. Di apa namanya di kelas Bapak kayak banyak di luar sana itu ngomongin tentang 3M, itu diajarkan nggak sih Pak? Oh pasti ya. Jadi sebetulnya di dalam trading itu kita nggak bisa hanya mengerti cara entry saja. Ya, pasti, Pak. Karena seringkali kalau bicara entry, teman-teman menonton YouTube saya atau YouTube manapun itu semua ngajarin cara entry. Bener nggak? Betul sekali, Pak. Nah, persoalannya kan nggak sampai di situ. Yes. Nah, ada orang mengatakan, waduh kenapa saya entry buy, dia turun, saya ganti anti sell, dia naik. Seolah-olah ada setannya. Nah, itu bukan, tapi karena kita kurang perencanaan di dalam melakukan trading. Jadi dalam trading itu kita kan berbicara bahwa market tidak ada yang tahu. Yes, pasti Pak. Di situ yang kita bicara adalah probabilitas. Nah, disitulah kita perlu mengakalinya ketika kita salah, ya. Bagaimana kita bisa mengatur di money managementnya dan juga bagaimana kita mengatur risk rewardnya, itu yang sangat penting. Jadi intinya itu bukan di technical entry buy sell-nya itu sebetulnya. Artinya memang 3M ini sangat penting. Sangat penting, harus terintegrasi secara komprehensif. Dan itu diajarkan di dalam kelasnya Bapak. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen join, itu bisa langsung gimana Pak cara daftar Pak kalau pengen cara daftar? Jadi sebenarnya di dalam YouTube channel saya ataupun di website saya tadi itu ada nomor WA saya. Jadi silakan bisa langsung chat di situ ke bisa saya. Langsung ke WA-nya Pak Matias saja untuk teman-teman yang pengen join gabung kelas sama Pak Matias. Nah, kalau ngomongin kelas Pak, tadi di dalam kelas pasti 3M tadi diajarkan. Nah, Pak Matias sendiri ini kalau di luar sana banyak sekali orang-orang ngomong, ini orang teknikalis kah atau fundamentalis kah? Pak Matias sendiri itu lebih condong kemana Pak? Kalau bicara kecondongan adalah, saya memang juga ada kelas ngajar fundamental, juga ada kelas ngajar teknikal. Tapi kalau saya pribadi, cenderungan saya yang pertama, yang saya prioritas adalah teknikal. Setelah itu saya baru melihat fundamental. Nah, dari yang diajarkan teknikal ini banyak caranya kah Pak? Atau satu metode aja? Atau kan Bapak nih belajar dari 2000 hingga 2007. Itu artinya kan kayak puzzle ya Pak ya. Bapak cocok-cocokan sampai ketemu satu metode, baru Bapak sampaikan. Nah, di kelas Bapak itu nantinya metode apa yang Bapak sampaikan? Ataukah dari banyaknya itu Bapak sampaikan? Jadi begini, metode kelas saya itu banyak orang berpikir bahwa trading itu menguasai banyak ilmu, baru profit. Anda sebut ilmu apa aja saya tahu. Iya kan? Nah, tapi apakah saya kaya sekarang kan? Enggak begitu kan? Nah, jadi begini, sehingga sebetulnya jadi konsistensi di dalam mencetak profit jangka panjang di dalam dunia ini adalah sebetulnya ada istilah sebetulnya semakin Anda simple teknik Anda itu akan semakin baik untuk Anda, ya kan? Makanya ada istilah dari bule itu, semakin Anda tidak mengerti, itu justru malah trading Anda semakin baik katanya ya. Artinya tekniknya Anda tidak kuasai terlalu banyak gitu. Satu aja tapi Anda lakukan fokus begitu. Nah, di dalam materi saya adalah saya menggabungkan dari segi materi yang ada ya, makanya workshop saya itu butuh berapa hari. Nah, tetapi nanti saya penggabungan ini yang membuat gampang dimengerti, gampang dilakukan oleh siapapun, sehingga itu bisa dilakukan teknik itu secara konsisten. Ya, kita berharap jangka panjang baru akun kita bisa bertumbuh dengan baik. Jadi memang kalaupun kita pengen belajar lebih sedikit, bukan lebih sedikit belajar, satu pembelajaran tapi kita fokuskan ya, seperti itu ya Pak ya. Daripada kita yang tadi Bapak sampaikan banyak sekali lebih tahu, terus kita pakai semua indikator malah jadi pusing ya Pak ya. Dan banyak di luar sana juga banyak yang ngomong kalau trading itu for living. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah memang bisa dibuktikan di dunia nyata atau memang kayak hanya sebuah kata-kata saja?
Bagus. Coba Pak. Saya dulu awalnya dalam 7 tahun pertama hancur-hancuran, saya justru mencari bener nggak ada orang bisa trading for living di dalam dunia sini. Nah, ternyata setelah saya hampir putus asa dan saya mulai menemukan beberapa orang yang betul-betul trading for living, dia nggak kerja apapun. Nah, di situ saya mulai semangat bangkit lagi. Makanya saya mulai ikutin yang meskipun mahal ya sama orang-orang bule ini, saya berani bayar karena saya melihat ada hasil. Dan sampai hari ini di dalam ini ya, di dalam channel saya itu juga teman-teman bisa temukan, itu saya wawancara, itu ada orang trading for living bahkan dari daerah. Jadi tiap hari dia nggak ada kerja lain selama bertahun-tahun. Cuma trading aja tuh Pak? Cuman trading aja ya. Kemudian saya mulai beberapa teman saya, bahkan ada murid saya juga melakukan trading for living dan juga ada yang kelola dana orang, artinya jadi fund manager pribadi. Nah, jadi dengan itu, saya sendiri kan berapa tahun ini nggak ada kerja apa-apa lagi selain udah trading, fokus aja ya, Pak, selain trading dan ngajar gitu loh kan. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Ya, tadinya saya nggak percaya. Nah, sekarang saya temukan semakin banyak, bahkan ada teman-teman yang juga memang kerjanya trading. Trading aja ya Pak ya? Iya. Artinya memang ini bukan hanya sebuah kata-kata dalam tanda kutip. Kita bisa jadi salah satu orang yang trading for living ini, tapi butuh proses sebetulnya Pak ya. Prosesnya juga nggak cepat. Dan pernah nggak sih Pak nemuin kayak orang-orang yang nyeleneh ini dalam arti kayak saya punya technical A, punya technical B, saya dapat bisikan-bisikan dari apapun itu, ini candle akan naik, ini candle akan turun. Itu pernah nggak sih Pak nemuin orang seperti itu? Banyak. Jadi kadang ketemu sama saya langsung kan mungkin kadang sungkan ngomongnya. Kadang-kadang mereka ngomong di komen channel saya. Aduh, saya lihat itu ngomong ya. Semakin dia ngomong kadang-kadang kita kasihan ya, kadang-kadang kita ketawa. Dia menunjukkan dia maha tahu, tapi justru menurut saya dia itu nggak tahu. Ya, jadi kadang-kadang seolah-olah dia berpikir bahwa market bisa diatur oleh dia. Jadi saya selalu katakan di channel saya bahwa market itu bukan milik nenek moyang kita. Jadi kita nggak bisa mengatakan suruh dia naik lalu naik, suruh turun dia turun. Karena saya pernah mendengar orang ngomong bukan sama saya, tapi sama murid saya. Ngomong apa tuh Pak? Dia bilang saya punya teknik, tinggal saya perintah. Naik dia naik, turun dia turun. Kok bisa ada orang kayak gitu Pak? Tapi saya tanya teman saya, dia kerja apa? Jadi tukang. Dan justru dia cari teman saya mau cari kerjaan. Lah, saya bilang kamu yang begini. Itu udah sangat-sangat bukan memalukan diri lagi Pak, seperti itu ya Pak ya. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada ya Pak ya. Dan akhirnya memang kalau kita nemuin orang-orang kayak gitu Pak nih, apalagi misalkan saya pemula, terus tiba-tiba ada yang menawarkan sini titip dana sama saya, jadi nanti dananya akan saya kelola. Apa yang harus saya cari tahu dulu Pak? Apakah profilnya dia ataukah kayak misalkan transaksinya dia juga, itu gimana Pak? Saya selalu anjurkan kepada siapapun Anda ya, uang Anda adalah uang Anda kelola sendiri, itu jauh lebih aman daripada Anda titipkan kepada orang lain. Bagaimana caranya ya supaya Anda bisa kelola dengan baik? Anda belajar dengan baik. Cari mentor yang berpengalaman di dunia. Anda belajar ya, bayar mentor nggak apa-apa ya, daripada Anda habisin uang Anda Ya, kalau Anda titip orang, belum ada sampai saat ini titip orang dia kaya, nggak ada. Saya belum ketemu ya. Nah, mungkin ada orang lain ketemu, saya nggak tahu. Karena memang daripada kita kehilangan uang yang tidak pasti seperti itu, lebih baik kita kehilangan uang untuk belajar. Kita bisa dapatin ilmu seumur hidup. Jadi kalau kita ngomongin tadi yang nyeleneh tadi Pak, itu memang banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Nah, kalau kita ngomongin ini deh Pak, sejarah lagi nih, kita balik ke sejarah Bapak. Transaksi pertama yang Bapak transaksikan itu apa Pak di dalam bisnis trading forex ini Pak? Maksudnya pertama kali nih Bapak tahu trading forex, Bapak deposit. Nah, kemudian transaksi pertama maksudnya pairnya itu? Pairnya Pak. Jadi memang dulu belakangan saya lihat banyak orang fokus di emas. Awalnya saya nggak berani trading di emas karena emas itu butuh modal gede dan dia volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Jadi yang saya lakukan biasa di awal itu orang anjurkan itu Euro USD. Kenapa bisa Euro USD? Yang pertama katanya spreadnya kecil. Kedua, Euro USD itu adalah market yang paling ramai di dunia di tradingin. Karena dua mata uang ini yang menguasai dunia. Ya, USD dan Euro kan, nah, sama-sama gede begitu. Nah, sehingga dengan demikian risikonya itu tidak terlalu
signifikan dibandingkan kita trading emas. Oke. Itu, Mas nah, Ari. itu untuk kita sebagai pemula lah ya Pak ya. Sebagai pemula yang pengen trading forex, itu lebih baik di pasangan mata uang Euro USD tadi ya Pak ya. Karena memang, nah kalau ngomongin emas Pak, emas ini lebih banyak ditransaksinya ini di kapan sih Pak? Kayak waktu kapan kayak ataukah di 2007, 2008 waktunya? Saya ya, untuk saya. Untuk Bapak. Terus terang belakangan sejak ketika kita sudah mulai menguasai, kita malah lebih cenderung memilih emas. Kenapa? Karena kita merasa lebih cepat. Udah dapat profitnya. Ya, lebih cepat profitnya gitu ya. Jadi memang ya high risk high return lah. Ya itulah ya, high risk high return. Jadi artinya kalau ya cepat profit juga loss-nya juga cepat. Nah dari Bapak nyinggung nih high risk high return. Investasi apa yang resikonya kecil, untungnya ya kecil pasti ya Pak ya. Itu bisa nggak Pak kita kelompok gitu Pak? Kita bikin kelompok. Bisa. Untung kecil, resiko kecil deposito. Oke, satu deposito. Kemudian reksadana. Oke. Ya, jadi kalau deposito kan paling kita hanya rugi bayar bunganya saja pajak ya, bayar pajak. Tapi kecil ya, setahun hanya 3% ya, 2, 3, 4%. Kalau reksadana mungkin setahun bisa kalau bagus ada yang bisa sampai di atas 5%. 6%. Obligasi negara misalnya itu kan aman-aman ya kan. Nah, jadi itulah yang kriteria aman gitu kan. Yang aman, ya, tapi ya profitnya kecil gitu loh. Kalau yang medium Pak, ada nggak Pak? Kalau yang medium ya seperti tadi bisa ya Anda beli ya kalau punya uang gede belilah properti. Atau kalau misalnya mau lebih atas lagi Anda simpan emas secara fisik. Oke, karena nggak kena tadi uang inap. Jadi memang ada kelompok-kelompoknya Pak ya untuk melakukan investasi ini ya Pak ya. Nah kalau kita ngomongin investasi di zaman sekarang, di era sekarang Pak, ini kan ya kalau kita tahu juga keadaan ekonomi global ini sedang tidak baik-baik saja Pak. Ya kan terdengar inflasi lah, terdengar pengen resesi. Nah inflasi ini sebetulnya apa Pak? Dan resesi ini apakah satu kesatuan atau berbeda Pak? Nah, kalau bicara apa sih yang dimaksud inflasi gitu ya. Nah, inflasi secara gampangnya itu sebenarnya mata uang melemah gitu aja ya intinya. Tentu banyak faktor gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dunia inflasinya merajalela karena kemarin kita lihat sejak perang Rusia Ukraina, kita lihat minyak dunia itu naik sampai tembus di atas 120-an. Betul. Nah, itu salah satu penyebab ya. Nah, kemudian faktor-faktor pertumbuhan, ekonomi, daya beli masyarakat sebagainya itu sangat semua berpengaruh. Nah, lalu tentu kalau namanya inflasi tinggi kan menyebabkan kadang-kadang terjadi ini kesusahan ini ya. Masyarakat yang menengah ke bawah ini, yang kerja-kerja ini, ya kan? Kadang-kadang gajinya naiknya nggak selaras dengan kenaikan inflasi ya kan tentu alami masalah. Nah, kita sekarang kita lihat ya di dunia itu sudah mengalami krisis yang luar biasa. Di Eropa, Inggris kita melihat malam kemarin saya baca CNBC itu ada anak-anak sudah makan karet untuk menahan laparnya itu. Sampai segitunya Pak? Iya, ditemukan di kereta itu katanya makan karet. Dan bahkan kalau anak sekolah istirahat sudah nggak berani ke daerah-daerah kantin, malu mereka sembunyi di pinggir-pinggir di taman-taman. Karena mungkin mereka merasa gengsi karena nggak bisa beli makan itu Pak. Sampai segitunya Pak inflasi itu CNBC saya baca. Inflasi berarti sangat momok yang sangat ya bukan ditakutkan atau gimana lah maksudnya kayak ini harus kita pikirkan juga ya Pak ya. Nah kalau ngomongin hal gini cocok nggak sih Pak sekarang kita untuk berinvestasi dengan tingkat inflasi yang tinggi seperti ini Pak? Sebetulnya kalau kita berbicara secara jangka panjang, itu gold emas itu adalah dikatakan safe haven. Safe haven itu adalah anti inflasi sebetulnya. Sebetulnya Pak. Jadi kalau menang inflasi, kalau kita punya duit kita simpan gold. Ini kan sekarang mulai rendah-rendahnya nih. Ya, kita bisa mulai ngumpul. Ini adalah momentum yang baik untuk jangka panjang. Saya malah ya perkirakan mungkin gold akan balik ke atas lagi. Ini menjelang akhir tahun biasanya. Di bulan-bulan Desember Januari emas akan cenderung naik. Coba lihat setiap tahun. Harganya bisa naik lagi ya? Ya, kenapa demikian? Oleh karena menjelang Desember itu kan Christmas ya. Kemudian diikuti oleh Imlek. Kita tahu itu negara China itu penduduknya miliaran untuk kalau beli emas. Satu orang beli 1 gram aja udah gila kan. Nah itu. Oh jadi memang
walaupun dengan kondisi saat ini yang ya kalau bisa dibilang pasar ekonomi global tidak baik, tapi kita bisa ambil satu momentum tersebut ya Pak ya, dengan membeli emas. Kayak emas memang harganya sekarang lagi murah kayak gitu, itu bisa kita jadi satukan tempat investasi ya Pak ya. Betul. Nah, oke Pak, kalau kita berlanjut kayak ngomongin tentang trading forex lagi nih Pak ya, sebetulnya kita sebagai pemula ini untuk menyikapi transaksi itu yang aman dan nyaman itu kayak gimana Pak? Apakah kita sudah menentukan, contoh misalkan kita harus tentukan modalnya dulu, terus kita tentukan pair tadi Pak, pair yang akan kita transaksikan, kemudian resiko rewardnya itu juga kita harus pastikan juga. Itu gimana Pak? Untuk sebagai pemula dari Bapak sendirilah. Sebetulnya itu relatif ya, sebetulnya itu makanya saya senang kenapa di dunia forex itu pertama secara modal itu relatif kecil. Jadi kita bisa atur semampu yang uang kita yang ada. Itu relatif, makanya relatif kecil. Makanya saya suka di dunia trading forex ya seperti itu. Kalau saham kita butuh modal yang lebih gede. Cukup besar ya Pak ya. Nah, jadi itu ya, itu masalahnya. Nah, sehingga masuk pair apa itu sebetulnya nanti otomatis dia akan tadi seperti itu ya, dasar biasa kita ajarin tentang major pair. Major pair itu kayak Euro USD. Ada pair-pair yang ada hubungan dengan USD-nya. Nah, itu. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, gini Pak, kita kan pasti kan pengen bertahan lama di dalam bisnis trading forex. Nah, karena kita udah ngomongin panjang tadi Pak, dari investasi terus beralih ke trading forex. Nah, kiat-kiat apa aja sih Pak dari Bapak nih, pandangan Bapak untuk kita bisa bertahan lama di dalam trading forex? Kadang orang baru masuk pagi, malamnya udah hilang. Itu gimana Pak? Ya memang kembali tadi ya. Jadi kalau kita misalnya, kalau Anda ikut kelas saya, jadi yang saya paling utamakan adalah mengatur money management agar Anda jangan sampai margin call. Margin call itu apa? Margin call itu adalah ketika Anda setor uang itu, modal Anda habis dalam waktu dekat. Nah, itu salah satu penekanan kita. Kalau Anda bisa bertahan di dalam dana Anda, maka jangka panjang keuntungan tinggal menanti waktu. Itu seperti banyak orang seringkali orang menganalogikan seperti kasino gitu ya. Kenapa Anda bertahan? Karena dia punya modal gede dan dia bertahan, dia punya modal. Kita lihat seringkali kita keluar itu karena uang kita habis kan? Betul. Nah, coba jadi survei menunjukkan siapa yang bertahan ya dengan modalnya, bertahan modalnya ya, itu kecenderungan menangnya itu lebih besar probabilitasnya dibandingkan kita sebentar habis. Artinya memang daripada kita deposit, kalau misalkan saya punya asumsi gini Pak, saya tunggu deposit saya lebih besar ketimbang saya deposit kecil tapi terus-terusan. Bener nggak asumsi saya Pak? Atau beda Pak? Oh, jadi itu nggak masalah. Karena kita adalah ketika hal yang pertama kita ajarkan, Anda sebetulnya kalau Anda salah, Anda siapkan resiko berapa besar yang masih sanggup Anda tanggung. Gitu. Artinya memang hal tersebut tidak perlu dipikirkan ya Pak ya. Kayak misalkan deposit kecil, deposit besar itu tidak perlu dipikirkan ya Pak. Tidak perlu dipikirkan. Yang perlu Anda pikirkan, ikut kelas saya apa enggak? Nah, kita udah ngobrolin panjang banget Pak, dari sejarah Bapak tadi mengenal trading forex, terus Bapak sampai bisa membuat kelas kayak gitu-gitu Pak ya. Di lingkungan Bapak sendiri ya Pak, apakah hanya Bapak ataukah dulu kan pasti Bapak kenal trading forex dari teman kan? Nah, teman Bapak ini gimana Pak? Apakah Bapak jalan bareng atau memang sudah ya masing-masing aja? Sudah masing-masing. Sudah masing-masing. Masing-masing punya aliran. Tapi awalnya mungkin tadi perkenalan Bapak di trading forex karena keadaan juga ya Pak ya? Betul. Nah, kalau kita ngomongin keadaan, terus kan pasti kita ngomongin tentang kegagalan dan keberhasilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri pandangan tentang keberhasilan itu seperti apa sih Pak? Di dalam dunia trading forex? Yes. Nah, teman-teman ini menarik, banyak orang salah konsep ya. Dia berpikir kalau berhasil itu hari ini masuk ya, terus bulan depan sudah kaya, atau tiap kali masuk itu nggak pernah loss gitu ya. Nah, saya pernah punya murid tuh, baru masuk di praktek itu.
Baru 2-3 kali trade dia kena stop loss dia sudah ngeluh. Waduh, kok kena stop loss terus? Nah, saya bilang kalau Anda tidak mau stop loss terus, Anda pergi deposit. Okay. Deposito gitu maksudnya ya. Anda ke bank deposito itu nggak pernah loss ya kan, kecuali banknya tutup. Nah, Anda nggak cocok di dunia ini, berarti kan? Nah, karena dunia ini adalah penuh resiko, makanya perlu belajarlah kita bagaimana ketika loss, ada profit, ada loss, ujung-ujungnya akun kita, dana kita tetap bertumbuh. Betul. Itu yang namanya konsisten. Bukan berarti nggak pernah gagal, nggak pernah loss. Gitu. Kalau ngomongin konsisten, di luaran sana nih banyak sekali ngomongin ini hanya profit konsisten, Pak, tanpa menunjukkan kerugiannya. Itu kan masuk dalam bentuk flexing ya, Pak ya. Nah, saya pengen tanya, Pak, yang diajarkan di dalam kelas Bapak itu apakah hanya nanti kita untuk profit? Ataukah loss-nya juga diajarkan, Pak? Maksudnya kayak untuk menahan emosionalnya, terus kita punya manajemennya, terus planningnya, itu diajarkan nggak, Pak? Oh ya, pasti Mas Hari. Jadi gini, satu hal yang kita ajarkan adalah bagaimana membatasi resiko loss. Karena loss itu pasti terjadi. Itu sama dengan kita naik di dalam ring tinju. Masa kita berharap kita nggak pernah kena tinju sama sekali? Itu khayal. Sama dengan di sini. Kalau Anda masuk sini mengatakan tidak perlu, nggak ada loss-nya, itulah Anda masuk ke robot-robot bodong tadi itu kan, ya, dia nggak janjikan loss kan, yang dia janjikan profit kan? Terus ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau kita ngomongin banyak sekali sebetulnya pengen saya omongin ya, Pak ya, tapi saya pengen lebih condong ke kayak kelasnya Bapak dulu nih. Kelas Bapak kan ini kan dibuat untuk teman-teman yang mengalami kegagalan ya, Pak ya, di dalam bisnis maupun investasi ya, Pak ya. Kelas Bapak ini private-nya itu berapa banyak, Pak? Maksudnya setiap saya masuk kelas Bapak, berapa peserta yang ada dalam sana, Pak? Saya punya kelas itu kadang kalau nggak bisa tunggu, 1 orang pun saya ngajar. Kenapa, Pak? Karena begini, saya lebih senang ngajar dikit daripada banyak, karena itu kelas saya itu banyak praktek, itu betul-betul workshop dalam berapa hari itu. Jadi itu bukan teori, betul langsung praktek analisa. Oh, langsung analisa di dalamnya, Pak. Makanya saya punya murid itu sebetulnya bukan Indonesia, tapi ada di mancanegara. Ya, ada orang Jerman, ya di Jerman, dia belajar sama saya lewat Zoom. Kemudian dari Taiwan, dari Brunei, ya. Oh, dari banyak tempat. Dari banyak tempat ya, mereka bisa belajar secara online kalau dari luar. Yang Bapak ajarkan juga memang banyak juga ya, Pak ya? Yang diajarkan di kelas itu banyak nggak, Pak? Nah, saya biasa kalau untuk ini kelas yang advance saya batasin antara 1 sampai 5 orang maksimum. Maksimumnya? Ya. Di dalam satu kelas. Kecuali kelas-kelas yang pemula-pemula kadang-kadang bisa banyak gitu loh kan. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin investasi, terus trading forex, terus kelas juga. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang saat ini sedang terjadi, ya Pak ya, saya sebagai pemula itu sebenarnya takut, Pak, untuk masuk ke dalam pasar. Nah, ketakutan inilah yang bikin saya nggak mau masuk dalam pasar. Menurut Bapak, pandangan Bapak ya, Pak ya, kayak ya masuk aja, kenapa harus takut? Itu gimana, Pak, untuk menahan rasa rasa takut ini untuk masuk dalam pasar menurut Bapak? Kalau benar-benar takut, memang sebaiknya jangan masuk. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan perjuangan, saya akan tekunin di dunia ini. Ya, masuk saja, tapi dengan cara harus belajar dulu. Artinya nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, belajar dan belajar. Pak, ini udah panjang banget kita ngobrol, Pak. Dari sejarah Bapak tadi udah disampaikan juga. Investasi itu apa, yang baik dan benar investasi di mana, kelompok-kelompoknya juga sudah Bapak sampaikan juga. Terakhir nih, Pak nih, tips dan saran memilih jenis investasi yang pertama. Kemudian ataupun bisnis lah, Pak ya, yang menurut saya baik, aman, agar terhindar dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, kayak flexing, terus titip-titip dana, dan apapun itu kita bisa terhindar. Tips dan saran dari Bapak terakhir nih, Pak, untuk teman-teman semua. Kalau Anda mau bicara investasi, Anda punya uang nganggur dan sebagainya untuk jangka panjang, Anda sebaiknya masuk dalam tabung saham, reksadana, ya, atau deposito, atau beli ori, ya. Itu kan obligasi Indonesia itu aman, secara aman, sangat aman. Nah, tetapi kalau Anda misalnya mau untuk income yang lebih cepat, ya Anda boleh masuk di dalam dunia trading forex, tapi dengan catatan Anda harus mencari mentor yang betul-betul Anda percaya untuk Anda pelajari, ya. Jangan takut bayar mentor karena itu uang nggak seberapa, tapi ilmunya dan pengalaman seumur hidupnya Anda miliki. Sehingga Anda tidak akan mengalami apa yang
saya atau kalangan kami alami sebelumnya hancur-hancuran ya. Dan itu sebenarnya adalah kemenangan Anda pertama, ya kan? Anda nggak perlu habisin banyak waktu, banyak uang untuk menembus ya masa lalu yang sangat suram itu. Nah, kemudian jangan percayakan dengan tawaran-tawaran yang seolah-olah menggiurkan itu, pasti ada sesuatu yang salah di balik itu. Percayakanlah uang Anda kelola sendiri. Jangan titipkan sama orang siapapun dia. Nah, itu tipsnya. Thank you banget Pak udah ngasih banyak sekali ilmu ya di video kali ini. Terus juga kita juga sebagai pemula jadi tahu bahwasanya investasi dan bisnis trading forex itu sangat berbeda ya. Cara transaksinya itu juga berbeda, terus instrumennya juga berbeda, dan tadi Pak Matias juga sampaikan tips-tips untuk kita memilih jenis investasinya ya Pak ya. Dan pastinya di video kali ini saya sangat terima kasih Pak untuk Pak Matias sekali lagi bisa bergabung sama kita untuk menginformasikan banyak sekali hal yang belum diketahui oleh teman-teman di luar sana. Sekali lagi Pak, thank you banget Pak waktunya Pak udah bisa join sama kita. Mungkin nanti kita bisa main ke tempat Bapak, ke podcastnya Bapak atau ke tempat Bapak. Ini Bapak domisili di mana sebetulnya sih Pak? Tangerang deket ya Pak ya. Mungkin nanti kita bisa main ya teman-teman semua untuk nanya-nanya langsung ya kegiatan mungkin ya Pak, kegiatan Pak Matias sebagai kalau bisa dibilang trading for living juga sekarang deh ya Pak ya. Gak ada kegiatan lain lagi? Oke teman-teman semua, thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan pastinya jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Pak Matias di Matias Putra Master Trader ya Pak ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Dan pastinya teman-teman kita akan ketemu lagi di GIC Podcast selanjutnya. GIC Podcast, ngobrolin trading semanis puding.